Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada siapapun yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Roni, NIM 135201114 dari Program Studi Teknik Informatika STI ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma greedy dalam alokasi memori kontinu pada sistem operasi. Untuk memahaminya, pertama-tama kita harus lebih paham dulu mengenai apa itu sistem operasi. Pada dasarnya, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas sebagai perantara antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Dan jika bisa kita lihat pada grafik sistem komputer ini, gambar 1, di sini pengguna itu akan menggunakan aplikasi dan aplikasi akan dilayani oleh sistem operasi untuk menggunakan perangkat keras. Seperti itu kira-kira pendahuluan mengenai sistem operasi. Nah, sistem operasi itu memiliki banyak sekali fitur, yang salah satunya adalah manajemen memori. Dan salah satu cara untuk melakukan manajemen memori adalah dengan melakukan alokasi memori kontigu. Lalu, apa sebenarnya algoritma greedy yang akan digunakan untuk alokasi memori kontigu ini? Algoritma greedy itu adalah algoritma yang pada dasarnya memiliki konsep untuk mencari optimasi lokal dengan harapan mendapatkan optimasi global. Dan optimasi global yang dihasilkan oleh greedy ini belum tentu merupakan solusi yang optimal. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk membuat fungsi seleksi yang sangat baik agar dapat mendapatkan hasil yang optimal. Algoritma greedy sendiri memiliki 6 elemen, yaitu himpunan kandidat, yaitu elemen-elemen yang membentuk solusi, himpunan solusi, yaitu elemen yang sudah dipilih, fungsi solusi untuk menentukan kandidat sudah menghasilkan solusi atau tidak, fungsi seleksi untuk memilih kandidat terbaik, fungsi kelayakan untuk memeriksa kelayakan, dan fungsi objektif untuk menentukan batasan optimum dari permasalahan yang akan diselesaikan. Lalu pada permasalahan alokasi memori kontigu itu ada 3 cara untuk melakukan alokasi whole atau alokasi memori kontigu. Yang pertama adalah first fit, yaitu mengalokasikan whole yang pertama apabila cukup. Best fit, mengalokasikan whole yang menyisakan ukuran paling sedikit. Dan yang ketiga yaitu worst fit, yaitu mengalokasikan whole yang menyisakan ukuran paling besar. Pada permasalahan ini, saya membagi permasalahan ini menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, total whole yang terdapat pada memori yaitu N, total permintaan memori itu M, himpunan whole yang dapat dialokasikan yang merupakan array yang berisi ukuran whole yang tersedia, lalu ada lagi himpunan permintaan memori yang berisi ukuran permintaan memori, lalu himpunan solusi yang merupakan solusi akhir dari permasalahan ini. Jadi untuk first fit sendiri, saya membuat programnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa saya pada first fit ini melakukan iterasi sebanyak n kali dan iterasi sebanyak m kali untuk setiap iterasi n, yaitu ketika whole size lebih besar sama dengan process size yang akan dialokasikan, maka langsung dialokasikan dan iterasi dihentikan. Maka dari ini, harusnya first fit ini memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dua metode lainnya. Sedangkan best fit, dia mencari whole size yang lebih besar daripada process size yang diinginkan, dan jika whole size-nya lebih besar daripada yang sudah dialokasikan sebelumnya, maka solusi akan dialokasikan menjadi whole size yang terbaru. Begitu juga dengan worst fit, dan bedanya adalah di sini lebih besar. Kalau worst fit itu kita mencari yang lebih kecil. Kita akan mencoba untuk test case yang pertama, yaitu whole size 15, 50, 50 dan 10, dan process size 10, 20, dan 20. Whole size ini adalah memori yang
tersedia yang dapat dialokasikan, sedangkan process size adalah permintaan memori. Dan bisa kita lihat di sini saya jalankan kodenya, bisa dilihat. First fit di sini mengalokasikan proses pertama ke hall pertama, proses kedua ke hall kedua, proses ketiga ke hall kedua, dan dengan waktu eksekusi berikut. Lalu base fit 322 dan worst fit 222. Dari sini bisa terlihat bahwa worst fit, meskipun worst fit ini memiliki ide yang cukup buruk, tetapi worst fit memiliki solusi untuk mencegah terjadinya external fragmentation. Apa itu external fragmentation? Yaitu dapat dilihat contohnya pada pengujian first fit, yaitu yang digunakan adalah hall ke-1, kedua, dan kedua. Jadi di sini alokasinya tidak kontigu, yaitu satu lalu pindah ke dua, sedangkan pada worst fit itu yang digunakan hanya satu hall. Lalu kita coba untuk kasus lainnya. Ini saya komen. Lalu akan saya unkomen yang ini. Lalu saya jalankan program. Ya, dapat terlihat di sini untuk pengujian yang berbeda juga didapatkan hasil yang berbeda. Nah, lalu bisa dilihat di sini berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk beberapa kasus uji pada pengujian ini, dilihat bahwa first fit memiliki waktu eksekusi yang paling cepat dibandingkan best fit dan worst fit. Lalu kasus uji kedua, di sini best fit itu mengalokasikan semua proses yang diminta, sedangkan first fit dan worst fit tidak mengalokasikan proses yang kedua. Hal ini dikarenakan best fit itu sangat efisien untuk utilisasi ruang penyimpanan. Dan lalu ya pada worst fit bisa dilihat seperti uji coba kasus yang tadi menggunakan VS Code, di sini tidak terjadi external fragmentation. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan kasus uji pertama di dalam makalah ini, metode first fit cenderung menghasilkan waktu eksekusi yang paling optimal dibandingkan kedua metode lainnya. Pada kasus uji kedua, dilihat bahwa utilisasi ruang penyimpanan yang dihasilkan oleh metode best fit merupakan yang paling optimal ketimbang dua metode lainnya. Lalu pada kasus uji ketiga dapat dilihat bahwa metode first fit dapat meminimalisir kasus terjadinya fragmentasi eksternal. Ya, jadi begitu saja untuk video penjelasan makalah saya kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan.